Tolong semua kamera nyalakan. Ya. Dari 41 baru ada 27. Separuhnya kemana? Baru 30. Ibu enggak mau terlambat lagi kalian begini. Ya. Yang belum masuk jam ini berarti PR-nya Ibu kasih nilai 0. Oke, lanjut. Karena Ibu sudah absen. Sudah? Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Ibu minta jam 9 sudah semua standby. Tidak ada yang masih menyalakan. Karena Ibu lihat jam 9 tadi baru 30. 30 aja ada Bu Yuli, ada Pak Ugo. Berarti hanya 28. Ya. Ibu sudah catat siapa-siapa yang belum masuk waktu jam 9. Ya. Ya, kita masuk ke pembelajaran. Kemarin sudah ada tugas ya. Yang ngirim ke Ibu Yuli baru 2 orang atau 3 orang. Yang lainnya enggak tahu. Tuh. Halo Elektra. Ya Bu, Elektra. ya Bu. Ya, ayo kita bahas nomor 1 pertemuan pagi ini. Yuk. Nomor 1 Bu. Iya, oke. Ayo Elektra nomor 1. 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 20. Sama dengan 2 pangkat 10 tambah 3 per 2 pangkat 20. Sama dengan 2 pangkat 13 per 2 pangkat 20. Sama dengan 2 pangkat 13 dikurang 20. Sama dengan 2 pangkat minus 7, Bu. Ya, ini jawabannya ya. Nih, oke. Ya, 2 pangkat minus 7. Ya, oke semua? Paham? Stefani? Paham, Bu. Stefani? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Oke, selanjutnya. Yang kedua. Yang kedua. Stefi. Tolong nak. Yang kedua. Stefani Gracia. Suaranya? Halo? Ya, Bu. Yuk, ya, ayo. Nomor 2, Kak, Bu. Iya. Ayo. Halo? Loh, kamu ngerjakan? Kerja, Bu. Lah ya, ayo baca. Jangan lama-lama. Yuk. Buka kurung 10 pangkat 5 tutup kurung. Buka kurung pangkat 3 tutup kurung pangkat 2. Ya. 10 Terus? pangkat 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 10 pangkat 30, Bu. Iya, 10 pangkat 30. Sip. Pinter. Lanjut. Yang ketiga. Bu. Bu.
Satria, Bu. Clarissa, Bu. Ya. Satria sama Claudio. Ya, Bu. Ayo. Buka kurung 7 pangkat 10 per 5 pangkat 2. Tutup kurung pangkat 2. Sama dengan 7 pangkat 10 kali 2 per 5 pangkat 2 kali 2 sama dengan 7 pangkat 20 per 5 pangkat 4. Ya, ini. 7 pangkat 20 per 5 pangkat 4. Oke, semuanya? Ini yang nomor 3 tidak boleh dikurang. Karena ada yang ngirim ke Bu Yuli ini, nak. Ibu tulis ya. Kalau kalian menulis ini 7, ya, ini 7, sini 5, sini 20 dikurang 4, itu tidak boleh ini. Ini tidak boleh. Karena 7 dengan 5 tidak sama angkanya. Paham? Ini nggak boleh ini. Ini enggak boleh. Nah, Ibu hapus. Oke? Ya, Bu. Ini sanksinya aja. Karena pembilangnya lain, penyebutnya juga lain angkanya. Oke? Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Yang keren. Oke. Ini kita membahas kemarin ini perpangkatan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. A pangkat M dipangkatkan N, bacanya jangan tutup kurung lagi ya. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Ya, itu yang kemarin. Terus A ini namanya basis ya. Nanti dipakai lagi di SMA atau bilangan pokok. Bilang pokoknya A, ya. M dan N disebut pangkat atau eksponen, ya. Kayak ini, ya. Ini bilangan pokoknya adalah 2, ya. Di sini bilangan pokoknya adalah 10. Ini 10. Ya. Kalau ini bilangan pokoknya 7 dan 5. Jadi bilangan pokok tidak sama, maka tidak boleh dikurang. Oke? Lanjut. Mau tulis, silakan tulis, nak, kalau mau tulis. Nah. Oke. Kita lanjutkan. Mengubah nilai dijadikan pangkat. Kalau tadi kemarin sudah memangkatkan, mengalihkan, menambahkan, sekarang nilai atau angka dijadikan ke pangkat. Contohnya ini, 100 sama dengan 10 kali 10. Menjadi 10 pangkat 2. Ini pangkat 2. Ya. 8, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Ya? Paham? Halo? Paham, Bu. Oke. Sekarang coba ini. 10.000 sama dengan Melisa. 10.000 sama dengan 10 pangkat. Ayo. 10.000 sama dengan 10 pangkat. Lihat ini, nak. Kalau ini ada 2, maka di sini pangkat 2. Kalau di sini, nolnya ada berapa, Melisa?
Halo Melisa. Ini loh, kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ya, 10.000 sama dengan 10 pangkat 4, Bu. 4. Oke, ini 10. 4 ini dari 1, 2, 3, 4. 4. Terus, yang kedua, Ruben, Ya, Bu. 100 juta atau 1000 juta itu? Ya, Bu. Oh, 1 miliar. Yuk, 10 sama pangkat dengan Ruben. Ruben, 10, Bu. Ya, Bu. pangkat? 10, Bu. Pangkat berapa? 10, Bu. 10. 10. Ya, Bu. Nolnya berapa ini, Nak? 9, Bu. Coba, Bu. 9. 9. Ya, jangan 10. Nanti duit siapa itu? Ya. Oke, sip. Lanjut. Sekarang ini. 625 berarti Sisiliali. 5 berarti perkalian dari 25. masih ingat? 25 Kali 25. Berarti 5 kali Ayo. 5. berapa? 5 pangkat berapa? Halo? 5 pangkat berapa, Nak? Sisiliali. Coba berapa soalnya? Coba tulis. Udah 5 pangkat 4. Yang 625. kelihatan. 625. Bapak enggak kelihatan. Udah, makanya kok Terus udah. Ben tolong matikan dulu anunya, Nak, suaranya, Nak. Ya. Ya. Sisiliali. 6 pangkat 5 pangkat Excel. 625 sama dengan 5 pangkat. Nuh, 4, Bu. 4, Bu. tulis saja di sini, tulis sini. Tulis sini ya caranya. 5 kali 5. 5 kali 5 kali 5 sama dengan, coba ini pas enggak? 5 kali 5 25. 25 kali 25 125. berapa? 625, Bu. 625 berarti 5 pangkat 4. iya. Paham enggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Sekarang 25. Coba kalian kerjakan dulu. 256. Berapa pangkat berapa? 4 pangkat 4, Bu. 4 pangkat 4. Siapa tadi yang menjawab? Ferdinand, Bu. Iya, ngomong dulu. Ibu Ferdinand mau menjawab gitu loh. Oke? 4 Ya, Bu. pangkat 4. Kita lihat ya, sama dengan 4 kali 4 kali 4. Terus kali 4 kali 4. 16. 16 kali 16. 6 kali 6. Ekor 6. Oke, semuanya? Ya, Setuju, Bu. Clarissa? Setuju, Bu. Oke, sekarang ini. Clarissa, 512. Ya, Bu. Berapa, Nak? Yang ekor 2.
Yuk, Clarissa. Berapa, Nak? Ekor 2. 6 kali 6 kali 6 ekor 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ekor 4. Atau 8. Iya, Nak? Terus? 5 kali 5 enggak mungkin. Karena ekornya 5. Satuannya. Berarti 7 kali 7, 9. 9 kali 7 ekor. Begitu loh, Clarissa. Halo? Ya, Bu. Yang lainnya, siapa yang sudah dapat? Abi, Bu. Yang sudah dapat siapa? 5, 1, 2? Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, siapa, Nak? Nama? Abi, Bu. Alek, Bu. Oh, Alek. Berapa, Nak? 8 pangkat 3, Bu. Oke, 8 pangkat 3. Sip. 8 pangkat 3. 8 pangkat 3. Oke. Sekarang, paham enggak, Nak? Kamu Caranya itu loh, Nak. 2 kali 2 kali 2 itu 8. Kalau dia genap, 2-nya dia akan 6. Itu loh, Nak. Sekarang 3, 4, 3. saya, Bu. Yo, Sandra, Bu. siapa, Nak? Nama? Kristi, Bu. Hah? Kristi, Bu. Berapa hasilnya? 7 pangkat 3, Bu. Berapa, Nak? 7 pangkat 3, Bu. 7 pangkat 3. Temannya setuju enggak? Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Ya, setuju. Kalau tidak setuju, dibuktikan aja. 7 kali 7, 49. 49 kali 7, ekornya. 7 kali 9 aja, ekor 3, toh? Iya enggak? Iya, Ya, Bu. oke. Sekarang, minus 27. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Apa, Nak? Saya, Bu. Hero, Bu. Hero aja, Bu. Iya, hero dulu. Berapa? Min 3 Berapa, pangkat Nak? 3, Bu. Berapa? 3 pangkat 3, Bu. 3 pangkat 3. Coba. Min 3. 3 kali 3 kali 3. Apakah hasilnya minus? Temati, Bu. Minus 3, Bu. Minus 3 pangkat 3. 3, Bu. Minus 3 pangkat 3, Bu. Ya, iya. 3 pangkat 3, Bu. Oke, Timothy. Minus 3 pangkat 3, Bu. Iya, minus 3. Oke. Sip. Karena plus dipangkatkan berapapun hasilnya adalah plus. Minus dipangkatkan dengan ganjil akan minus. Ya. Kalau minus pangkatkan genap, maka dia akan plus. Ya. Berarti ini adalah hasilnya 3 pangkat, Ibu tulis dulu. Ya. Ini 3, Ibu tulis dulu. Agak ribet dikit. Minus 3 pangkat 3. Oke, sip. Sudah? Paham? Oke, sekarang ke sini, Nak. Kalau ini sudah paham, ini dari awal tadi kan kita perkalian pangkat, pembagian pangkat, pangkat dipangkatkan. Sekarang mengubah nilai menjadi pangkat, sekarang berubah menentukan nilai dari pangkat. 10 pangkat X sama dengan 10 juta. Ya. Kalau Ibu urai 10 juta itu kan menjadi 10 kali 10. 10-nya sebanyak berapa kali itu? 7, Bu. 7. 7. Oke. Ini dah. Jadi 10 pangkat X sama dengan ini diterjemahkan ke sini, Nak.
Nah, ini. Ya, terjemahkan ke sini. Ibu kasih merah. Ya. Ini ke sini. Nah, yang merah ini ke sini. Oke? Terus yang merah ini Ibu singkat ke sini. Oke. Ya. Maka ini nulisnya ini. Yang ini toh, ini ya. Ini sama yang merah, ya. Nih. Nih, perhatikan. Oke. Nih, 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 7. 10-nya dicoret, maka X-nya menjadi 7. Ya? Paham enggak? Halo? Paham, Bu. Semuanya? Bu. Oke, pinter. Sekarang ini. Saya, Bu. Ya, ini. Nih, yuk. 2 pangkat X sama dengan 64. Timothy, Bu. Ya. Ini harus diubah dulu, nak. Ini diubah. Ini tetap. Ini Bu tetap. Ini. Ya. Sekarang diubah. 64 perkalian dari Jenny. Bilangan pokoknya berapa ini, nak, di sini? Bilangan pokok ini? Jenny? 2. Maka di sini harus ke bilangan pokok 2. Alvin? 64 perkalian dari? 2. Layer 2 kali berapa, nak? Wah. Dideret dulu. Kayak ini, nak. Kayak ini. Nah. Yuk. 32. Hah? 32, Bu. Bu. 32. 2 kali 3. 2 kali 32. 32. Iya, Bu. 32. 32, Bu. 2 kali 32. 32. Terus? Saya, Bu. Deret Saya, Bu. lagi. Timothy, Bu. Iya, Timothy. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, Bu. 2-nya 6 kali, Bu. 2 kali 2 kali 2 kali 2 Kali 2. kali 2 Kali 2. kali 2 lagi. Ya, Bu. Berarti 2-nya ada berapa kali itu? 6, Bu. 6, Bu. 6. Ini, nak, ini masih bisa diganti bilangan pokok. Ini loh bilangan pokok, nak. Bilangan pokoknya itu kedua. Jadi 64 ini harus diubah ke 2 kali 2 kali 2 kali berapa kali supaya dapat 64. Paham enggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Halo? Halo? Berarti ini 2 pangkat? Paham, Bu. Ayo lainnya setuju enggak? Kalau enggak setuju ngomong. 2 pangkat 1, 2, 3. 6. Ya, Bu. Ya, terus. Maka X-nya diganti dengan halo. 2 pangkat 6. X sama dengan 6. X sama dengan 6. 6. Paham enggak? Jangan-jangan ada yang belum paham. Ngomong aja, nak. Ya, oke. Sekarang ini. Nih. 9 pangkat X sama dengan 6561. Coba. Ini diubah ke bilangan pokok 9. Nih.
Nih. Diubah ke bilangan pokok 9, Nak. Di sini. Arneta, Bu. Hah? Arneta, Bu. Arneta kah? Ya, Bu, mau jawab, Bu. Oh ya, sebentar. Ibu anu slide lagi. Slide dulu ininya, Nak, ya. Yo, Arneta menjadi 9X sama dengan 9 kali 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9 kali kali 9 9 kali 9. 9. Berarti 9 pangkat 9-nya pangkat 4. 4. Oke. 9 pangkat 4. Pangkat 4. Maka X-nya menjadi 4. 4. X-nya sama dengan 4. Oke, pinter. Lainnya paham enggak? Sandro? Yang belum terdaftar di sini, yang belum Ibu daftar tadi, Ola ada enggak? Hadir enggak? Ola? Halo? Ada? Terus, Bernardin? Ada, Bu. Jangan lambat lagi. Cecilia Hope? Ada, Bu. Jangan lambat. Reba Bata? Enggak ada? Halo? Reba Bata? Enggak ada? Oke. Vivi? Hadir, Bu. Hadir. Karena Bu Yuli tadi nggak melihat kamu. Devan? Ada, Bu. Hadir, Bu. Devan? Nggak ada? Ada, Bu. Yuk. Lydia? Lydia? Yuk. Raymond? Hadir, Bu. Terus, Revaldi? Ini biasanya rame ini. Halo? Revaldi? Tidak ada? Ini yang menggunakan Oppo A7 ini siapa? Tolong diganti namanya. Ya. Revaldi tidak hadir. Samuel Willy? Hadir, Bu. Oh, sip. Terus, Seni ada. Tias? Hadir, Bu. Karena kalian lambat ini. Alex ada. Amanda ada. Arneta ada. David Alonso? Ada, Bu. Oke, lambat. Freddy ada. Monica? Hadir, Bu. Monica hadir. Lambat juga. Putri Natali? Halo? Putri Natali? Tidak datang? Rafael Giovanni? Ada, Bu. Ada. Vincent ada. Yeremia? Ibu belum lihat Yeremia? Tidak ada, Nak? Yeremia? Hah? Hadir, Bu. Ada. Oke. Yuk, kita lanjutkan. Minta tolong besok-besok jangan terlambat. Sekarang ini, Nak. Pembagian berpangkat. Sudah berpangkat, dibagi lagi. Ini contohnya. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6
bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok itu tadi ini toh, 3 ini toh, Nak? Ya. Ya, Bu. Kalau bilangan pokoknya sama, bisa dijadikan 1. Maka menjadi 3 pangkat 6 tambah 8 per 5 tambah 6. Sama dengan 3 pangkat 14 per 11. Sama dengan, kalau dibagi, ini boleh ini kan, Nak? Boleh ini enggak? Boleh, Bu. Ibu tanya? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Oke, kita deret sekarang. Kita deret sebanyak-banyaknya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita buktikan ya. 3 pangkat 6 kan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali lagi pangkat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu mau membuktikan itu. Terus, tunggu dulu. Ini kalau Ibu bingung, cara manualnya ini. Ya, terus sini 3 kali itu pertama kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 harus ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya enggak? Paham enggak sampai sini? Ini loh, Nak. Paham, Bu. Ini di sini 11. 11 Ibu coret. Ini di sini. Ibu coret 11 ini. Aduh, susahnya, Kang. Yuk. Ibu coret 11. Ini. Ya. Ibu coret. Ibu coret 11. Maka di sini 11 Ibu coret. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti sisa 3 ya. Ini toh? Nih, Ibu coret. Nih. Paham enggak? Paham enggak, Nak? Paham, Bu. Paham enggak? Atas dicoret angkanya 1-1. Kalau enggak, di bawah kan ada itu. Terus di sini tinggal 3 pangkat 3. Paham enggak? Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, manualnya ini. Tapi kalau mau ini langsung boleh. Di sini boleh langsung. Ibu langsung aja di sini. 14 dikurang 11. Oke. Keliru Ibu ininya. Nih. 14 kurang 11. Di sini sambil kalian lihat Ibu Yuli nulis ini ya, Nak ya. Siapa tahu nanti ada yang mau jadi guru matematika. 3 sini 14 kurang 11. Oke. Nih. Nih. Oke, nih hasilnya nih. Oke. Paham? Ibu lewat ya. Sekarang bawah. Nih, ini coret-coret ininya. Sekarang ini. 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2 sama dengan N kali 9. N-nya berapa?
Yuk. 3 pangkat 6. Selesaikan dulu ini, nak. Ini selesaikan dulu. Yang ini selesaikan dulu. Ini. Yuk. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini selesaikan dulu. Yang ini, nak, selesaikan dulu. 4, Bu. Menjadi di sini 3 pangkat 4. 3 pangkat 3 pangkat 4. 4. Oke, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Oke, 3 pangkat 4. Sama dengan N Kali 9. dikali 9 itu 3 pangkat berapa? Bilangan pokok 3 pangkat 9. 3 pangkat 2, Bu. 2. 3 pangkat 2. Oke. Tiga pangkat 2. Maka N-nya menjadi 3 pangkat 2 kali berapa? Ada 3 pangkat 4. Kali 2. Ini ke arah persamaan linear, nak. Persamaan linear satu variabel. 3 pangkat 6. 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2. Masih ingat persamaan linear satu variabel? 6 sama dengan 2N. Maka N-nya berapa? 3, Bu. Contoh dulu. 6 sama dengan 2N. Maka N-nya berapa kalau di sini? 6 bagi 2 enggak? Iya. Ya, Bu. Sekarang di sini. Ini. N kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4. Maka N-nya sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, Bu. 3 pangkat 2. Dapat dari 3 pangkat 3 pangkat 4 3 pangkat dibagi 4 3 pangkat 2. Oke, pinter. 3 pangkat 4. Ini Ibu tulis pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. 2. Oke, sip. 3 pangkat 2. Sip. Kalau dibagi pangkatnya diapain kemarin? Dikurang. Ya, nah, sama dengan 3 pangkat 2. Iya, pangkat 2. Nih. Atau 3 pangkat 2 itu berapa, nak? 3 pangkat 2? 9. Iya, 3 pangkat 2 berapa? 9, Bu. Iya, 9. Jangan ada yang 6. 3 pangkat 2 jangan 6. Jangan 3 kali 2 ya. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sekarang ini untuk tugas. Tulis dulu. Nih. Yang nomor B. Tulis dulu B. Untuk tugas. Karena Ibu akan lanjutkan lagi bentuk akar. Sudah? Sudah nulisnya? Sudah, Bu. Oke. Ya. M dan N ini terserah kalian. Yang penting di sini dapat 5 pangkat 7. Ini bisa beraneka ragam ini. Ya. Lebih dari 1 jawaban. Ya. Sekarang ini. Bentuk akar diubah ke pangkat. Akar 2 sama dengan 2 pangkat setengah. Ini waktu kelas 7 sudah Ibu ajari kalian. Akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 2 pangkat 1/3. Ya. Yang selanjutnya,
akar pangkat 7 dari 10 pangkat 2 ditulisnya 10 pangkat 2 per 7. Jadi yang di sini ini 3, ini 2, 3, 7 itu tulis sebagai penyebut ya. Pembilang kan yang di atas toh, Nak? Iya, Nak? Ya. Di sini sebagai penyebut ya, ini. Sekarang mengubah ini. Ibu ubah akar 75, dikeluarkan angkanya. Contohnya, akar 75 sama dengan akar 25 kali 3. Kenapa? Karena 25 bisa dikeluarkan menjadi 5. Sampai situ paham? Paham enggak? Ini pelajaran kelas 7 loh. Ya, Bu. Ulang lagi. Sama dengan, kalau Ibu tulis tadi kan ini. 75 pangkat 1/2. Kalau Ibu tulis lagi, ini. 3 dikali 5 dikali ini 5 pangkat 2 dipangkatkan ini. Ini. Ya. Kalau Ibu tulis lagi 3, Ibu tulis ini Ibu tulis kembali ya. 3 ini Ibu hapus. Ibu hapus. Ininya. Ini sebagai kali di sini. Nah, di sini akar ini ya, tunggu dulu ya. 3 ini Ibu hapus. Di sini menjadi 1/2. Ini. Coba perhatikan. 5 pangkat ini. Ini menjadi kali, Nak. Ini kali. Ya, ini nanti di sini. Dikali di sini. Ini kan kali 1/2. 1/2. Nah. Oke. Nih. 2 kali setengah berapa, Nak? 1 toh ini? Ini Ya, menjadi Bu. 1 toh? Ya, Bu. Ini menjadi 1. Berarti nanti hasilnya ini kalau dituliskan akar 3. Ibu ulang. Akar 3. Akar 3. Ini menjadi 5 pangkat 1. Ini tulis 5. Nah, ini caranya, Nak. Ibu ulang ini ke sana, ya. Paham kah? Ini yang di bawah ini. Ini cara keduanya. Nah, ya. Paham ya? Oke? Oke, Bu. Ada yang mau bertanya? Sebelum Ibu akhiri karena Ibu sudah lebih dari 30 menit. 44 menit sudah, ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sip semua? Tugas hanya 1 saja. Yang ini belum. Oke? Catat Ya. dulu, Bu. Minta tolong untuk besok pertemuan selanjutnya jangan ada jam 9 baru masuk ke Zoom. Minta tolong sebelum 5 menit jam 9 sudah masuk Zoom. Ya. Di sini yang tidak ada Pelia tidak ada lagi, Nak. Margareta? Saya ada, Bu. Oh, Pelia ada? Iya, Bu. Oh, panjang umur. Ya, oke, sip. Ya, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian, nanti misalnya
ada apa-apa minta tolong bertanya lewat WA Bu Yuli, tapi dengan catatan harus ada namanya. Ya, oke? Bu. Ya, pesan Ibu jaga kesehatan, sehat selalu, dan kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa bertemu di SMP Sanjaya dengan tatap muka. Oke? Selamat pagi, cukup sekian, dan selamat melanjutkan. Oke. Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Aktifkan semua kameranya. Aktifkan kameranya. Pola, Raymond, Alonso, Monik, Yehaskiel, Azaria, Rosinanda, silahkan aktifkan kameranya. Hope, Yehaskiel, Raymond, Alonso, aktifkan kameranya, nak. Niko, baik. Anak-anak yang terkasih, selamat pagi dan selamat berpuasa. Sebelum kita proses pemulangan itu saya minta yang membawakan Rafael. Rafael. Oke. Masih dengar suara saya?
Saya. Hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita di Nggak ada suara, Bu. Dengar suara saya? Ya, Bu, dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu.
Oke, saya ulang pertanyaan saya tadi ya. Saya bertanya kepada si Gunawan. Apa alasan Allah turun ke dunia dalam rupa Kristus? Gunawan? Halo Gunawan? Gunawan? Nah, kalau Gunawan tidak menjawab berarti suaramu nggak kedengaran, Nak. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada Samuel Dos Santos. Ya, Bu. Oke. Kalau dihitung dari hari raya Paskah, hari keberapakah pesta turunnya Roh Kudus atas para rasul? Ayo Willy. Kalau dihitung dari hari raya Paskah, hari keberapakah Pentakosta? Willy. 7. Hari ke-7? Yakin? Apakah benar Roh Kudus turun atas para rasul pada hari ke-7, David Alonso? Benar nggak jawabannya si Willy Dos Santos tadi? Nggak tahu, Bu. Kenapa nggak tahu? Timothy Tanjiro, hari keberapa Roh Kudus turun kalau kita hitung dari Yesus bangkit? 50, Bu. Ya, benar itu Jovanka? Benar, Bu. Ya, benar ya. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu Paskah, bukan hari Minggu Agung, bukan hari Rabu Abu, bukan Jumat Agung ya. Bukan juga Minggu Suci. Jadi Minggu Paskah. Dari Minggu Paskah ke Yesus naik ke surga berapa hari, Sandro Mahesa? Ya, Bu. Dari Yesus bangkit ke Yesus naik ke surga berapa hari? 40, Bu. 40, benar sekali ya, 40. Yesus naik ke surga pada hari ke-40 dan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya atau hari Pentakosta pada hari ke-50. Makanya Pentakosta dikenal dengan hari ke-50. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai Allah adalah sumber keselamatan sejati. Ini kenapa nggak kelihatan wajahnya, Bu? Nah, mari kita lihat gambar-gambar ini. Di sini adalah gambar-gambar yang biasanya dipakai oleh para pekerja pada saat mereka bekerja di proyek. Ya, ada helm, ada rompi, ada APD, ada sepatu bot, ada helm dan sarung tangan. Nah, kalau yang ini, kalian pasti tahu ini gambar apa. Ya, ini pakaiannya lagi ngetren zaman sekarang. Ya, ini yang ini gambar apa ini? Alonso, baju apa ini? APD, Bu. Biasa dipakai buat apa? Lindungi dari virus, Bu. Virus apa? Corona, Bu. Oh. Ya, ini adalah pakaian dipakai oleh para tenaga medis maupun non-medis yang berjuang untuk melawan virus corona. Baik. Nah, setiap manusia itu pasti ingin selamat. Ya, baik itu selamat dunia akhirat, baik itu selamat dalam perjalanannya. Tidak ada manusia yang ingin hidupnya itu celaka atau kena sial. Atau misalnya si ini mau kena sial.
Enggak, Bu. Nggak mau. Asih mau? Nggak mau juga ya. Tidak ada manusia yang ingin hidupnya sengsara. Ya. Berbagai usaha dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya, supaya bisa umur panjang, pasti manusia itu berusaha misalnya olahraga, makan makanan yang sehat, ya, atau misalnya minum vitamin. Nah, tetapi bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama. Ya, sebagai orang beriman, selain kita itu mengusahakan usaha-usaha yang diciptakan manusia untuk mempertahankan hidup kita, kita juga tetap menyertainya dengan iman kita. Ya, kita percaya bahwa lewat obat-obatan, vitamin, olahraga, dengan pola hidup sehat, itu adalah jalan kita untuk bisa mempertahankan hidup kita, panjang umur, dan tidak memiliki penyakit-penyakit serius. Nah, dan sejak semula, Allah menghendaki agar hidup manusia itu selamat. Kita bisa melihatnya dalam cerita-cerita kitab suci. Pada masa bangsa Israel hidup di Mesir, ya mereka disuruh kerja paksa oleh pemerintah Mesir. Kita ingat ya bahwa Allah menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, melewati nabinya yang bernama siapa? Siapa? Musa. Ya, setelah Musa meninggal, gantinya Yosua. Kok pintar sekali memang Hieronymus Timan. Oke, ya. Nah, keselamatan itu ditujukan kepada semua manusia tanpa latar belakang, tanpa perbedaan suku dan juga kelompok, dan di hadapan Allah semua manusia itu adalah sama berharga. Ya. Ingat pelajaran kelas 7. Manusia adalah pelajaran kelas apa? Manusia adalah Allah. Manusia artinya manusia diciptakan secitra dan segambar dengan Allah, makanya manusia itu dalam hal derajat adalah sama. Ya, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Secara jenis kelamin kita berbeda, tapi secara derajat kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita secitra dengan Allah. Baik. Nah, sejak semula Allah berkehendak menyelamatkan manusia, bahkan semua ciptaannya melalui berbagai cara dan berbagai kesempatan. Kita ingat lagi peristiwa Nabi Nuh, ya, peristiwa Nabi Nuh dan bahteranya. Allah menyelamatkan manusia dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar, ya, dan membawa semua jenis binatang itu sepasang-sepasang. Supaya apa? Supaya nanti apabila bencana air bah yang sudah selesai, kehidupan tetap terus berlangsung, ya, tidak ada yang punah. Ya. Ingat pelajaran kelas 8, ya, tentang janji Allah. Apa isi janji Allah kepada Abraham, Niko? Apa Niko? Nah, kau senyum-senyum berarti kau lupa. Kau sudah garuk kepala. Ibu tanya Jenny, apa bunyi janji Allah kepada Abraham? Alonso. Apa Alonso bunyi janji Allah kepada Abraham? Seluruh anak di dunia anaknya Abraham, Bu. Ferdinand, calon Romo. Apa bunyi janji Allah kepada Abraham? Ini pelajaran sekolah minggu, Nak. Apa, Bu? Atau Hope lah. Apa Hope? Apa bunyi janji Allah kepada Abraham? Pada saat janji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat.
Udah lupa lagi. Adelia. Sebenarnya jawaban Hope itu tidak salah, tapi dia tidak lanjut baca sampai ke bawah. Nah, Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebanyak Bintang di langit, Pantai dan langit, pasir di laut, dan pasir di laut. Oke, Allah berjanji kepada Abraham, dia akan menjadikan keturunan Abraham itu sebanyak bintang di langit dan juga pasir di pantai. Artinya tidak terhingga. Nah, kesadaran akan Allah yang berkehendak menyelamatkan manusia dan segala ciptaannya seharusnya menjadi pendorong untuk manusia semakin dekat dengan Allah, ya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari kita bisa melihat sendiri, banyak orang ya yang lebih memilih jalan duniawi untuk mendapatkan keselamatan. Apa saja itu? Mari kita lihat. Ya. Jadi, ingat, zaman sekarang banyak orang yang tidak mau lagi percaya kepada Allah dan mengandalkan Allah sebagai sumber keselamatan. Baik, ini apa? Duit. Duit. Memang kalian semangat 45 kalau lihat duit ya. Nah, ini apa? Maksud gambar Uang sampai mati. Nah, seumur hidupnya kerjanya hanya kejar uang. Dalam lubang kuburan. Nah, kalau ini apa? Bodyguard. Nah, baik. Nah, yang pertama, yang tadi dikatakan bahwa zaman sekarang banyak orang yang tidak lagi mau percaya kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan. Zaman sekarang banyak orang mengatakan, adul, ada duit urusan lancar. Ya, apapun bisa dibeli, apapun bisa didapatkan asal ada uang. Nah, orang sekarang banyak merasa tidak aman. Kalau zaman dulu orang kalau nggak aman itu berdoa kepada Tuhan minta keselamatan. Kalau sekarang ada uang, sewa bodyguard. Ya, jadi yang pertama adalah keselamatan itu bersumber pada barang duniawi. Nah, keselamatan hidup diukur dari kemampuan seseorang untuk mengumpulkan harta dan barang-barang duniawi. Nah, di mana orang beranggapan bahwa segalanya itu bisa didapatkan dengan uang. Dan mereka merasa bahwa tidak butuh Tuhan lagi. Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya ke gereja? Untuk apa saya ke vihara? Untuk apa saya ke pura? Untuk apa saya ke masjid? Untuk apa saya sholat 5 kali sehari? Ya, kalau uang saja bisa membuat saya bahagia. Ya, itu pemikiran orang zaman sekarang. Orang yang sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan rohaninya. Ya, sehingga mereka sudah tidak lagi peduli. Pokoknya adul, ada duit, urusan lancar. Nah, ini gambar apa? Sugihan. Nah, ini yang waktu kelas 8 Ibu bilang the Church of Bacon ya, gereja Bacon. Bacon itu adalah daging babi asap ya, bacon, daging babi asap, enak itu. Nah, yang ini apa ini? Peramal. Penyihir, Harry Potter. Satan. Ini lambang apa? Illuminati, Bu. Apa itu? Illuminati. Ya. Yang ini Kambing. baik, yang ini kan gambar orang cari gambar orang cari gambar cari pesugihan. Yang ini the Church of Bacon. Yang ini orang peramal, yang ini lambang gereja setan. Ya. Nah, yang kedua, orang zaman sekarang juga banyak sekali mencari keselamatan itu lewat kekuatan gaib. Kalau kita misalnya nonton di TV itu banyak orang yang manggil paranormal untuk cari setan lah, untuk bersihkan rumahnya lah. Nah, ya, panggil-panggil mbah dukun. Nah, kalau yang ini kita tahu sendiri ya, yang ini. Nah, ini ritualnya itu sangat mengerikan ya kan. Biasanya mereka persembahkan darah ya, bukan hanya darah hewan tapi juga darah orang, misalnya darah bayi hasil aborsi.
Ya, bayi hasil aborsi dipersembahkan dan diminum. Ya. Dan banyak ritual-ritual mereka yang sangat tidak manusiawi, bahkan sangat tidak cocok dengan moral kita. Ya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang pergi ke dukun-dukun itu untuk mencari ketenangan, untuk mencari keselamatan, bahkan untuk mencari apa ini? Uang. Duit. Uang. Ya ini, pesugihan. Istri. Nah, baik. Dalam dunia modern ini masih banyak kita jumpai masyarakat yang masih percaya pada hal-hal yang gaib. Ya, mereka mengucap-ucap mantra, simpan-simpan jimat, tuyul, kuntilanak, genderuwo, pocong. Sebagai apa? Sebagai pegangan mereka supaya apa? Supaya cepat kaya, supaya hidupnya aman, nggak ada yang bisa ganggu, bisa nyantet orang, ya macam-macam. Ya. Dan mereka itu merasa itu adalah kekuatan mereka untuk supaya mereka itu bisa selamat. Dan jelas, karena mereka kecanduan dengan hal-hal gaib, mereka lupa bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Yang ketiga, mungkin ini sesuatu yang masih asing buat kalian. Yang ketiga adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Ini adalah lambang Church of Scientology. Kalau kalian kenal seorang aktor Hollywood yang namanya Tom Cruise, dia adalah salah satu dari pengikut Scientology. Ya. Gereja ini atau kepercayaan ini menganggap bahwa bukan Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, tetapi ilmu pengetahuan, teknologi, terutama di bidang kesehatan. Ya, bahkan, Bu Novi itu pernah membaca di sebuah artikel, ya, kepercayaan ini mengatakan bahwa mereka mempunyai sebuah alat yang bisa mendeteksi seseorang itu apakah dia kerasukan setan atau tidak. Ya. Kalau kita berpikir dengan akal sehat, mana ada alat yang bisa mendeteksi setan? Ya, jelas setan itu adalah makhluk gaib. Sedangkan teknologi itu adalah ciptaan manusia, sebuah alat. Nah, ada sebagian orang beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sumber keselamatan. Mereka menggantungkan hidupnya pada kemajuan teknologi kedokteran dan juga alat-alat kesehatan. Dan segala penemuan baru di bidang kedokteran, mereka yakini sebagai alat yang paling aman, paling ampuh, dan paling menjamin keselamatan hidup manusia. Nah, dan karena itu mereka mulai lupa bahwa hidup dan mati itu adalah milik Allah. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang melawan kehendak Allah. Dulu di kelas 8 Ibu pernah mengatakan tentang eutanasia atau suntik mati. Ya. Nah, eutanasia atau suntik mati ini adalah hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Di mana kalau misalnya pasien itu koma sampai sangat lama dan harapan hidupnya tidak ada, maka pilihannya adalah eutanasia. Eutanasia itu banyak caranya. Yang pertama caranya adalah dengan melepas semua peralatan kedokteran yang menopang hidup atau disuntik dengan obat dosis tinggi. Ya. Nah, itu sangat-sangat berdosa kalau kita melakukan eutanasia. Ya. Sama halnya dengan aborsi. Kemarin kita waktu kelas 8 kita nggak sempat ya belajar sakramen sampai semua. Tapi dalam tradisi gereja Katolik, orang yang melakukan aborsi dan juga eutanasia itu dikenakan ekskomunikasi late sententie, artinya dia diekskomunikasi, tidak boleh menerima sakramen apapun sebelum dia mengaku dosa. Dan dosa-dosa seperti ini hanya bisa diberikan atau diampuni, ya, pengampunannya oleh uskup atau imam yang diberikan kuasa oleh uskup untuk melepaskan dosa ekskomunikasi late sententie. Ya, jadi nggak main-main, beda kok. Jadi dosa aborsi, dosa eutanasia, dan dosa mencuri ayam itu jelas berbeda jauh. Ya, nah, kenapa aborsi itu dan eutanasia itu dikatakan sebagai dosa paling berat? Karena kita membunuh jiwa manusia
yang tidak punya kekuatan untuk melawan, ya, apalagi bayi. Ibu sudah pernah jelaskan kan? Kalau proses aborsi itu sangat mengerikan, ya, dipotek-potek di dalam perut. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana bentuknya. Nah, orang-orang yang percaya akan kekuatan ilmu teknologi ini, mereka tuh lupa bahwa Allah memiliki kuasa atas hidup dan mati seseorang, dan tak ada seorang pun yang mampu menghalangi apabila Allah sudah berkehendak. Contohnya misalnya begini, misalnya si Sandro sudah jadi dokter, dia dokter ahli obat-obatan, ya kan? Dia tahu semua obat yang bisa bikin orang panjang umur. Dia minum tuh rutin, olahraga rutin, makannya sehat, pokoknya segala macam itu tidak mungkin dia punya penyakit. Tapi kalau Tuhan mengatakan, Sandro, kau malam ini mati dalam tidurmu, kau mati. Ya kan? Nah, artinya apa? Alat kedokteran sehebat apapun, kalau dia ya berhadapan dengan kuasa Allah, jelas tidak ada apa-apanya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, benarkah semua itu dapat dijadikan sebagai sumber keselamatan sejati, dan bagaimana kita sebagai orang beriman ya memandangnya, ya, kita orang Kristiani, kita orang Muslim, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, ya, kita semua punya ajaran masing-masing mengenai kehidupan, ya, semua agama itu menghargai yang namanya kehidupan. Di semua agama juga dikatakan bahwa membunuh itu adalah dosa, melanggar kehendak Allah adalah dosa. Nah, sebagai orang beriman, kita yakin bahwa Allah adalah keselamatan sejati. Tidak ada lain yang menyelamatkan selain kekuatan Allah sendiri. Ya. Dalam kalimat saudara kita orang Muslim dikatakan, La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Ya, jelas. Seperti orang Konghucu, mereka juga punya jalan keselamatan, yaitu melewati ajaran Konfusius. Seperti orang Buddha, mereka punya 8 jalan keselamatan. Orang Hindu punya yang namanya jalan Dharma. Dan kita orang Kristiani, ingat, siapa sumber keselamatan kita, Tias Angelina? Tuhan Yesus, Bu. Ya, apa yang dikatakan? Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa melewati aku pasti akan selamat. Ya. Ingat, pada sakramen baptis kita sudah belajar bahwa setiap orang yang sudah dibaptis, dia mendapat janji keselamatan dan menjadi anak-anak Allah. Warisan apa yang akan kita dapat? Bumi. Kau pikir Sunda Empire? Dan surga. Nah, surga. Ya, kalau kau dapat warisan bumi itu kau Sunda Empire itu. Baik ya. Mari kita lihat dasar kitab sucinya. Ya. Nabi Yesaya mengatakan, ya, menuliskan dalam kitabnya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain daripada aku. Ya. Yesaya sudah menubuatkan di dalam kitabnya bahwa Allah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain Allah. Nah, dan tidak ada Allah selain daripada aku, Allah adalah aku dan juru selamat. Baik. Ingat, Allah adalah adil dan juru selamat dan tidak ada yang lain kecuali aku. Nah, dalam kitab Hosea juga dikatakan, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah lain kecuali aku dan tidak ada juru selamat lain selain aku. Ingat ya, bahwa yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir adalah Allah ya. Mereka menyebutnya dengan Yahweh. Nah, dan juga Rasul Timotius ya, pada suratnya yang pertama, bukan 1 Timotius, surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, ingat, Timotius Rasul ya, bukan Timotius Sanjiro. Ya, dikatakan bahwa di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ingat, Allah yang hidup.
hidup dan tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tidak pernah meninggalkan manusia. Kalau alat mati lampu, kau bayangkan ya, kau jantungan di situ, kau harus pakai alat di ICU, mati lampu, gimana? Masih hidup atau enggak pasiennya? Masih. Masa? Kalau genset nggak ada? Gensetnya rusak? Izin Tuhan masih hidup. Ya mati. Iya, kalau seizin Tuhan. Kalau Tuhan bilang, mati lampu, genset rusak, datanglah padaku. Takdir, Bu, takdir. Meninggoy. Tinggal siapkan peti mati, gali liang kubur, bye-bye. Ya, ingat. Nah, Yudas, ini bukan Yudas Iskariot ya, tapi Yudas Tadeus. Kau jangan pikir kok Yudas itu cuma Yudas Iskariot. Ya. Rasul Yudas Tadeus juga mengatakan dalam suratnya, ya, Allah adalah Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat ya, Yesus dikenal sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Ya, Dia ada sebelum segala abad dan Dia juga yang akan menghakimi kita di saat hari kematian. Kiamat. Ya. Pada saat hari kematian kita ya. Jadi nanti hakim yang agung. Hakim agung itu adalah Yesus Kristus. Dan dalam dokumen Gereja Gaudium et Spes dikatakan bahwa Allah yang sama adalah Allah penyelamat dan pencipta, Tuhan sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Nah, ini adalah siapa yang handphonenya masuk notif ini? Baik, nah ini adalah lambang Alfa dan Omega. Kita pasti sudah kenal ini ya. Di gereja-gereja biasanya ada gambar ini. Ini Alfa dan Omega. Ya, Omega ini kalau dalam fisika itu dikatakan sebagai lambda. Baik. Nah, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya. Kita kembali lagi ke peristiwa Paskah dan juga Natal. Ya. Allah yang begitu agung, begitu berkuasa, ingat, Allah datang ke dunia dalam wujud Kristus karena Dia prihatin terhadap situasi dunia, dosa manusia, sehingga Ia mau hadir ke dunia dalam wujud seorang bayi kecil yang lahir di kandang domba, ya. Tempat lahirnya si Yeremia Gultom tuh jauh lebih elit daripada tempat lahirnya Yesus, ya. Kalau di rumah sakit dapat kado dari mana-mana, ya. Yesus cuma lahir di kandang domba, tidur di palungan, ya. Tempat yang sangat tidak layak untuk seorang raja. Nah, tetapi Dia mau datang ke dunia, ya, hidup menderita seperti manusia karena Dia prihatin dan juga Dia peduli terhadap hidup manusia. Nah, dan pada peristiwa Paskah kita pasti sudah pernah nonton semua. Betapa menderitanya Kristus, Dia harus dicambuk sekian kali, bercucuran darah, bajunya dilucuti, dan ditonton oleh banyak orang, disalib di mana? Azaria? Azaria kok ngapain? Nah. Kau lakukan apa itu? Jadi di mana Yesus disalib, Azaria? Di mana? Di Bukit Golgota, Bu. Bukit Golgota, atau nama lainnya apa? Tengkorak, tempat Bukit Tengkorak. Nah, selain dikenal sebagai Golgota dan Bukit Tengkorak, dikatakan tempat apa lagi itu, Hieronymus? Kalvari. Kalvari. Oke, ya. Nah, kita bisa melihat betapa tersiksanya Kristus pada saat Ia menjalani jalan sengsaranya, ya. Dia dicambuk, diludahi, dipukul, disalib, ya, ditombak. Coba kalau kalian, pakaian kalian dilucuti, ya kan? Ditonton banyak orang pasti malu kan? Ya. Begitulah juga Tuhan, Dia rela menjadi
menderita seperti manusia, bahkan jauh lebih menderita untuk apa? Menebus dosa manusia. Ya. Dosa kita yang begitu besar, begitu bertumpuk-tumpuk ini telah ditebusnya melalui peristiwa salib. Jadi kalau kalian tahu betapa menderita Kristus di kayu salib, mulai sekarang kurang-kurangnya sudah berdosa, berbohong, terutama suka tunda-tunda ngumpul tugas ya. Jangan membuat Bapak Ibu guru ini menagih-nagih ya. Jadi mulai bertobat dari sekarang. Dan ingat ya, satu-satunya penyelamat kita hanyalah Kristus. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa menurut ramalan si ini, menurut ramalan si itu, kamu besok dapat rejeki. Ya. Tidak usah terlalu percaya. Ingat, rejeki dan maut kita, hidup kita itu yang atur siapa? Allah. Allah. Jadi kalau kau galau, ingat kalau galau, patah hati, nggak punya uang jajan, jangan kau mengadu di sosmed. Kan ingat, sosmed kita bisa jawab doa kita. Kalau misalnya kau lagi patah hati, kau pergilah masuklah di kamar, kau berdoa. Terserah kau mau doa rosario kah, mau novena Salam Maria kah selama 9 hari, atau kau pergilah ke gereja, atau kau pergi, misalnya hari Rabu, kau sudah new normal ya, orang tua mau ikut kegiatan gereja, kau ikutlah. Ya, carilah hal-hal yang positif. Jangan kau pergi ke mbah dukun, cari pesugihan. Kalau misalnya pengen punya uang jajan banyak, ya usaha. Ingat ya, kalau dalam hal-hal yang duniawi, yang gaib, duniawi itu tidak ada yang abadi. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka yang kita dapat adalah kehidupan Nah, baik. Ya, pelajaran kita sampai di sini. Nanti file bahannya akan saya kirim. Saya kirimnya lewat siapa nanti ya? Titi. Ya, oke, bisa lewat Titi. Oke, Titi? Ya, Bu. Oke ya. Baik. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Saya minta kepada Ferdinand, kan calon Romo dia kan, untuk berdoa. Ayo Ferdinand, doa kita. Bu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini, sehingga Engkau sertai kami hingga pagi ini. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar agama. Semoga pelajaran agama pada hari ini berguna bagi kami. Ya Tuhan, inilah doa dari anak-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak. Sampai bertemu hari Sabtu minggu depan. Dan dah. Dah, Bu. Dadah. Dadah.